Oke, Pak Iksan menjawab tadi pertanyaan yang terputus, bagaimana Anda memaknai aksi simpatik 55 hari ini, Pak Iksan? Iya, kalau kita lihat aksi 55 ini kan sungguh besar ya, umat yang hadir dalam titik kumpul di Istiqlal itu hampir berjumlah 50 sampai 60 ribu di Istiqlal, kemudian di luar juga banyak sekali, dan di jalan-jalan saya kira ini sudah menunjukkan bahwa memang ada gairah, ya, suatu gairah atau semangat atau spirit masyarakat yang merindukan keadilan, ya, kepastian hukum dan keadilan di Republik ini ya, yang selama ini mereka merasakan terserabut atau hilang dari harapan mereka. Nah, saya kira ini harus dimaknai sebagai satu yang positif ya, karena kita lihat betapa masa yang jumlahnya besar pun tidak menimbulkan satu kerusakan atau satu hal yang merepotkan, bahkan tidak ada satu sampah-sampah yang teronggok atau terurai di sana ya. Saya kira ini menunjukkan sikap umat Islam yang memang rahmat ya, yang memang tertib dan taat akan kebersihan dan jauh dari dugaan-dugaan yang umat Islam itu radikal, umat Islam itu anti NKRI, umat Islam itu tidak tolerans. Ini sudah ditunjukkan dengan kedamaian, dengan ketertiban, dengan sesuatu yang simpatik lah saya kira, dan ini sekaligus menjawab ya, lebih baik, lebih cool, lebih damai dibandingkan dengan bunga yang indah yang ditoreh dengan kata-kata yang tidak baik, yang banyak beredar di mana-mana, di Mabes Polri, di Kebon Siri, di Istana, di PBNU. Bunganya indah, tetapi kata-katanya ditoreh dengan kata-kata yang tidak indah. Nah, ini disambut dengan baik ya, kehadiran saudara-saudara kita yang Muslim hari ini dengan berbaju putih, indah, berkumpul bersama, berdoa, dan menyuarakan aspirasinya. Bagaimana agar hakim dapat menangkap ya suara masyarakat ya, dan agar dapat menjatuhkan vonis yang adil. Ya, vonis yang adil adalah tadi yang berdasarkan keyakinan hakim, berdasarkan hukum, berdasarkan pertimbangan yang termuka dalam fakta persidangan, yaitu alat bukti yang sah, kemudian ahli, saksi, dan pertimbangan-pertimbangan lain, dan hakim tidak perlu terikat dengan tuntutan jaksa yang telah mengajukan tuntutan yang sangat minimal dan melukai perasaan keadilan masyarakat, karena hakim dapat saja menjatuhkan vonis dengan ultra petita. Ultra petita adalah vonis hakim yang dijatuhkan dengan tidak terikat dengan jaksa, tetapi dengan keyakinannya menjatuhkan vonis lebih tinggi atau vonis yang maksimal daripada tuntutan jaksa. Saya kira itu yang ditunggu hari ini oleh umat Islam, dengan menunjukkan kehadirannya ya, dengan simpatik ya, dengan tertib, dengan damai. Jadi jangan lagi ada satu stigma bahwa umat Islam itu radikal, umat Islam intolerans, umat Islam kasar dan sebagainya. Inilah wajah dari perwakilan kita di sana. Bahkan yang tempo hari yang 7.500.000 pun tidak ada satu dahan pun yang patah, dan itu yang menyampaikan adalah Kapolda Metro Jaya, Irjen Irawan. Iya, betul-betul aksi damai begitu Pak Iksan. Damai. Oke, kita akan melihat situasi terkini di Mahkamah Agung. Sudah ada Egit Hapsari di sana. Egit, bagaimana situasi terkini di Mahkamah Agung saat ini? Loviana, suasana terkini di depan gedung Mahkamah Agung atau tepatnya di Jalan Medan Merdeka Utara kini telah lengang. Sekitar 15 menit yang lalu peserta aksi Simpati 55 telah membuarkan diri dengan tertib dan menuju ke Masjid Istiqlal Jakarta untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Mereka membuarkan diri setelah melakukan audiensi dengan perwakilan dari Mahkamah Agung. Tadi audiensi dilakukan dengan durasi sekitar 1 jam dan diwakili oleh 12 orang delegasi dari peserta aksi Simpati 55, tepatnya dari tim advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 12 orang delegasi dari GNPF MUI tersebut diterima dengan baik oleh 5 orang perwakilan pejabat Mahkamah Agung. Di antaranya adalah Sekretaris Mahkamah Agung Pujo Harsono dan Ketua Muda Bidang Pengawasan Sunarto. Dalam audiensi tadi,
keduanya telah menyampaikan aspirasi atau pesan masing-masing. Dari GNPF MUI sendiri telah menyampaikan kekecewaannya atas tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dengan tuntutan 1 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan. Sedangkan dari Mahkamah Agung sendiri menerima dengan baik aspirasi tersebut dan telah menampungnya dan melakukan penyampaian dan memberikan jaminan kepada massa atau peserta aksi simpati ini. Dari Mahkamah Agung menyampaikan akan menjamin bahwa majelis hakim dari perkara penodaan agama ini akan tetap independen. Dan jaminan kedua yang diberikan oleh perwakilan dari Mahkamah Agung menjamin bahwa majelis hakim tidak akan bisa diintervensi oleh kekuasaan apapun dan akan memutus perkara berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diungkapkan dalam persidangan yang selama ini terus berjalan dan akan menjelang sidang vonis yang akan dibacakan oleh majelis hakim pada Selasa pekan depan, tepatnya tanggal 9 Mei 2017. Di sisi lain, tadi hasil audiensi dari kedua belah pihak ini telah disampaikan di depan ribuan massa atau peserta aksi, dan peserta aksi ini telah melakukan konsolidasi juga dan menyampaikan apresiasinya terhadap Mahkamah Agung atas jawaban tersebut dan mengatakan akan menerima apapun putusan dari majelis hakim. Kendati demikian, peserta aksi simpati ini mengatakan juga bahwa akan tetap mengawal vonis yang dijatuhkan majelis hakim dalam sidang vonis pada hari Selasa pekan depan. Memang berdasarkan konstitusi kita, yakni dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 dan juga Undang-Undang Nomor 48 2009 yang mengatur tentang independensi dan juga kekuasaan kehakiman, sedianya memang putusan majelis hakim ini tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan apapun, termasuk oleh Mahkamah Agung sendiri. Karena jika begitu berkas dilimpahkan kepada majelis hakim, itu merupakan wewenang majelis hakim dan semua pihak harus menghormati apapun putusan dari majelis hakim nantinya terhadap terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Loviana. Baik, terima kasih Egit Hapsari melaporkan langsung dari Mahkamah Agung. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut ini.